Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Amalia Fadilah, Dini Putri Aulia, Deva Putri Utami, Anissa Rakan Safira, dan Alia Azahra akan mempresentasikan materi tentang dimensi dalam Islam, Syariah, Thariqah, Sufisme, Islam, Iman, dan Ihsan. Pengertian metodologi. Metodologi dakwah adalah cara yang dilalui seorang dai dalam menyampaikan pesan dakwah keislamannya, atau cara seorang dai dalam penerapan pendekatan dakwah. Kata pendekatan adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses dakwah. Umumnya, penentuan pendekatan didasarkan pada mitra dakwah dan suasana yang melingkupinya, di mana pendekatan dakwah yaitu pendekatan budaya, pendekatan pendidikan, dan pendekatan psikologis. Pendekatan dakwah adalah cara-cara yang dilakukan seorang mubalik untuk mencapai sebuah tujuan tertentu atas dasar hikmah dan kasih sayang. Dengan kata lain, pendekatan dakwah harus bertumpu pada suatu pandangan human-oriented dengan mendapatkan penghargaan yang mulia atas diri manusia. Pendekatan terfokus pada mitra dakwah lainnya adalah dengan menggunakan bidang-bidang kehidupan sosial kemasyarakatan. Pendekatan dakwah dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama yaitu pendekatan sosial. Pendekatan ini didasarkan atas pandangan bahwa penerima atau mitra dakwah adalah manusia yang bernaluri sosial, serta memiliki keterkaitan dan ketergantungan dengan orang lain. Interaksi sosial manusia ini meliputi semua aspek kehidupan, yaitu interaksi budaya, pendidikan, politik, dan ekonomi. Yang kedua, pendekatan psikologis. Pendekatan ini meliputi dua aspek, yaitu 1. Citra pandang dakwah terhadap manusia sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibanding dengan makhluk lainnya. Yang kedua, realita pandang dakwah terhadap manusia yang di samping memiliki beberapa kelebihan. Ia juga memiliki berbagai macam kekurangan dan keterbatasan. Hukum berdakwah adalah fardu ain, artinya setiap muslim wajib berdakwah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pendekatan dakwah yang terpusat pada mitra dakwah berupa mengubah keagamaan mitra dakwah tidak hanya pada tingkat pemahaman, tetapi lebih dari itu, yaitu mengubah sikap dan perilaku mitra dakwah. Pendekatan dakwah dibagi menjadi 3, yaitu pendekatan budaya, pendekatan pendidikan, dan pendekatan psikologis. Keberadaan dakwah sangat urgen dalam Islam. Antara dakwah dan Islam tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana diketahui, dakwah merupakan suatu usaha untuk mengajak, menyeru, dan mempengaruhi manusia agar selalu berpegang pada ajaran Allah, guna memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Usaha mengajak dan mempengaruhi manusia agar pindah dari suatu situasi ke situasi yang lain, yaitu dari situasi yang jauh dari ajaran Allah menuju situasi yang sesuai dengan petunjuk dan ajarannya. Setiap muslim diwajibkan menyampaikan dakwah Islam kepada seluruh umat manusia, sehingga mereka dapat merasakan ketentraman dan kedamaian. Dasar hukum kewajiban dakwah tersebut banyak disebutkan dalam Al-Quran, di antaranya adalah surat Al-Imran ayat 104, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Penerapan metodologi dakwah. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah metode yang dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, dan penjelasan tentang sesuatu kepada pendengar dengan menggunakan lisan.
Metode ceramah merupakan suatu teknik dakwah yang banyak diwarnai oleh ciri-ciri karakteristik bicara oleh seorang dai pada suatu aktivitas dakwah. Yang kedua, metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah metode yang dilakukan dengan menggunakan tanya-jawab untuk mengetahui sampai sejauh mana ingatan atau pikiran seseorang dalam memahami atau menguasai materi dakwah. Di samping itu juga untuk merangsang perhatian penerima dakwah. Yang ketiga, metode diskusi. Dakwah dengan menggunakan metode diskusi dapat memberikan peluang peserta diskusi untuk ikut memberi sumbangan pemikiran terhadap suatu masalah dalam materi dakwah. Ini dapat menjadikan peserta terlatih menggunakan pendapat secara tepat dan benar tentang materi dakwah yang didiskusikan, dan mereka akan terlatih berpikir secara kreatif dan logis atau analisis dan objektif. Yang keempat, metode keteladanan. Dakwah dengan menggunakan metode keteladanan atau demonstrasi berarti suatu cara penyajian dakwah dengan memberikan keteladanan langsung. Secara mad'u akan tertarik mengikuti kepada apa yang dicontohkannya. Metode ini dapat digunakan dengan hal-hal yang berkaitan dengan akhlak, cara bergaul, cara beribadah, berumah tangga, dan segala aspek kehidupan manusia. Yang kelima, metode silaturahmi, yaitu dakwah yang dilakukan dengan mengadakan kunjungan kepada suatu objek dalam rangka menyampaikan isi dakwah kepada penerima dakwah. Dakwah dengan menggunakan metode silaturahmi dapat dilakukan melalui silaturahim, menengok orang sakit, takziah, dan lain-lain. Dari zaman ke zaman, tantangan dakwah semakin kompleks. Hal ini pula membuat para pelaku dakwah selalu berusaha untuk mencari strategi dan metode yang tepat agar kegiatan dakwahnya bisa diterima oleh mad'unya. Begitu pula halnya ketika melihat perkembangan dakwah zaman sekarang atau di masyarakat sekitar saat ini, tentu ini menjadi tantangan yang tidak ringan bagi para pelaku dakwah untuk selalu berkreasi mencari formulasi dakwah yang sesuai dengan kondisi kekinian. Salah satu metode yang dianggap masih efektif untuk digunakan sebagai media dakwah adalah film. Betapa tidak bahwa film masih mempunyai daya tarik dan kekuatan yang dapat menghipnotis para penonton dalam waktu yang amat relatif singkat. Sekiranya kita mengajukan sejumlah pertanyaan kepada para penonton film tertentu akan karakter atau nilai yang terkandung dalam film tersebut, maka dalam hitungan detik mereka dengan cepat dapat menjelaskannya. Film merupakan media yang begitu pas dalam memberikan pengaruh bagi masyarakat umum. Sejarah mencatat media dakwah melalui seni dan budaya sangat efektif dan terasa signifikan dalam hal penerapan ideologi Islam. Penonton film seringkali terpengaruh dan cenderung mengikuti seperti halnya peran yang ada pada film tersebut. Hal ini dapat menjadi peluang yang baik bagi pelaku dakwah ketika efek dari film tersebut bisa diisi dengan konten-konten keislaman. Dakwah dan perfilman tak ubahnya simbiosis mutualisme, artinya saling membutuhkan. Hal ini tentunya dapat dimaklumi mengingat populasi umat Islam di Indonesia yang demikian dominan, sehingga kalangan pembisnis melihatnya sebagai salah satu lahan bisnis yang cukup menarik. Selain itu, pemanfaatan teknologi media sosial sangat menyentuh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, mulai dari masyarakat perkotaan hingga masyarakat yang ada di pedesaan dan yang ada di pelosok nan jauh di sana. Usia remaja hingga menginjak dewasa hampir dapat dipastikan pernah mengecap berbagai macam media sosial yang tersedia, mulai dari Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, ataupun WhatsApp. Beragam media ini sangatlah baik jika digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti contohnya adalah berdakwah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.